penyebab gigi sakit itu sebenarnya macam-macam. Ada banyak faktor. Tapi yang paling sering bikin sakit gigi itu terutama kalau gigi patah atau gigi berlubang. Sebenarnya kalau pada saat malam hari lebih terasa itu pertama karena aktivitasnya kita lebih menurun ya. Kita lebih rileks, terus kita lagi nggak ngapa-ngapain. Jadi sakit yang biasanya nggak kerasa waktu siang itu akan lebih terasa waktu malam hari. Nyeri pada gigi itu sebenarnya kita bisa bagi dua. Nyeri karena syaraf yang di bagian yang ruang pulpa itu, atau nyerinya karena bengkak. Selamat datang Sobat Sehat di podcast paling progresif Indonesia. Kita aminin aja dulu ya, progresif gak progresif nanti urusan belakangan. Oke? Welcome back to Dental Talk. We care and we share. Nah, di tiap episode dari Dental Talk ini pasti selalu aja ada yang beda ya. Nah, sekarang ada saya di sini sebagai salah satu host magang. Perkenalkan, saya Sukma Purnama, salah satu asisten apoteker di RSGM Saraswati Denpasar, alias tukang obatnya nih. Jadi kalau misalkan Sobat Sehat datang ke RSGM Denpasar, pasti bakal ketemu saya apabila mau menebus obat. Jadi mohon bantuannya ya semua karena saya masih baru di sini. So yeah, let's get started. Saya tuh suka banget dengerin podcast, dan setelah saya sadari ternyata ada dua syarat yang bikin podcast tuh jadi menarik. Yang pertama, pastinya hostnya harus famous dan juga entertaining. Tapi sayangnya saya cuma mbak-mbak kabupaten biasa ya, yang kebetulan lagi magang jadi host. Nah, syarat yang kedua itu adalah topiknya dan narasumbernya harus menarik nih. Nah, sepertinya Dental Talk bisa menuhin syarat yang kedua. Karena pada hari ini kita akan membahas tentang topik yang benar-benar menarik sekali, yaitu tentang sakit gigi. Lebih baik dicabut atau dirawat. Bersama salah satu dokter gigi paling pro se-RSGM dengan Dokter Asri. Silakan kita kenalan diri dulu dok ke para Sobat Sehat. Halo, nama saya Dokter Asri. Saya spesialis konservasi gigi di RSGM Saraswati. Jadi kalau misalnya perlu berobat ke dokter gigi spesialis untuk perawatan akar gigi, perambalan, nanti bisa ketemu dengan saya. Nah, jadi Dokter Asri ini merupakan spesialis konservasi gigi. Nah, tapi Sobat Sehat pasti punya pertanyaan dok, apa sih konservasi gigi itu? Mungkin dokter bisa jelaskan ya, apa itu konservasi gigi? Oke. Jadi namanya aja konservasi, jadi asal katanya konservatif, mempertahankan gigi untuk bertahan selama mungkin di dalam rongga mulut, mau itu lubang, mau itu patah. Jadi kita berusaha untuk mempertahankan gigi supaya bisa dipakai selama mungkin, gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, Dokter Asri ini kan juga berpraktek ya di RSGM Saraswati. Nah, tentunya kita di sini pasti setiap hari ketemunya dengan pasien sakit gigi dong, nggak mungkin sakit jiwa kan. Nah, kira-kira nih, kenapa gigi itu bisa sakit sampai kita harus ke rumah sakit dok? Oke, jadi penyebab gigi sakit itu sebenarnya macam-macam. Ada banyak faktor. Tapi yang paling sering bikin sakit gigi itu terutama kalau gigi patah atau gigi berlubang. Kalau gigi berlubang, karena di dalam struktur gigi, itu mungkin aku jelasin pakai gambar lebih enak kali ya. Silakan, dok. Oke, jadi dari gambar bisa kelihatan ya. Ada 3 lapisan dalam struktur gigi. Jadi lapisan paling luar itu namanya enamel yang warnanya putih. Kemudian lapisan lebih dalamnya itu namanya dentin, warnanya kuning. Kemudian di dalamnya dentin itu ada satu ruangan, namanya kita sebutnya ruangan pulpa. Nah, ruangan pulpa ini di dalamnya ada pembuluh darah, pembuluh syaraf, pembuluh limfatik. Kalau misalnya ada lubang atau ada suatu stimulus ke daerah gigi, yang bereaksi itu ruangan pulpa ini. Gitu. Jadi yang membuat gigi sakit itu apa? Ya syaraf yang ada di dalam gigi. Oh iya ya, jadi gigi itu bukan cuma sekedar benda padat yang ada di dalam tubuh manusia saja ya dok ya. Iya. Jadi ada banyak hal yang di dalamnya, dan kalau misalkan nggak beres, itulah yang bisa menyebabkan terjadinya sakit gigi. Nah, kalau misalnya kita sakit gigi ya dok ya, kenapa justru kita ngerasa parahnya tuh saat di malam hari dok? Kita kan pengen tidur dengan tenang supaya kita jauh lebih produktif biasanya kan. Tapi kenapa selalu sakitnya itu terjadi di malam hari dok? Sebenarnya kalau pada saat malam hari lebih terasa itu pertama karena aktivitasnya kita lebih menurun ya, kita lebih rileks, terus kita lagi nggak ngapa-ngapain, jadi sakit yang biasanya nggak kerasa waktu siang itu akan lebih terasa waktu malam hari.
Yang kedua, posisi rebahan atau posisi tidur itu juga bisa membuat gigi itu terasa semakin sakit gitu. Kemudian suhu juga ada pengaruh. Jadi kalau malam hari kan memang lebih dingin. Nah, stimulus rasa dingin itu bisa bikin syaraf giginya itu ke-trigger gitu. Sama toleransi nyeri orang-orang kan beda-beda juga ya, Dok, ya. Mm-mm. Jadi tetap aja sih sakit gigi itu pasti jauh lebih sakit daripada sakit Sakit hati. hati. Itu benar Iya, juga iya. sih. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu ya, Dok, ya. Kan sakit gigi tuh kadang berdenyut banget. Kita udah mau tidur, totalnya berdenyut lagi. Itu Mm-mm. kenapa denyutnya tuh bisa datang dan pergi ya, Dok, ya? Oke. Kalau misalkan nyerinya udah hilang, terus kayak nyut gitu tiba-tiba. Oke, itu sebenarnya salah satu respon dari syarafnya ya. Jadi syaraf itu kan memang dia pulsing, jadi dia berdenyut. Jadi dia kerasanya tuh nyut 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 seperti itu. Dia bisa datang, bisa pergi. Kalau misalnya kita lagi seperti yang bilang tadi ya, kalau kita lagi sibuk, kita lagi nggak konsentrasi sama gigi, biasanya itu lebih nggak kerasa. Jadi kerasanya tuh kayak hilang. Tapi misalnya kita udah dalam kondisi rileks, itu baru lebih kerasa gitu. Terutama juga kalau daya tahan tubuh kita lagi fit, itu juga bisa berpengaruh sih. Jadi misalnya tubuh kita lagi fit, gigi yang tadinya misalnya bengkak atau lagi sakit, biasanya lebih less more sensitif. Jadi lebih nggak sakit, lebih nggak kerasa sakit daripada kalau kita emang lagi tubuhnya lagi nggak fit, badannya lagi nggak sehat gitu. Iya, iya. Karena benar-benar datangnya tuh tiba-tiba ya, Dok, ya, kayak Mm-mm. kayak surprise ulang tahun gitu, tiba-tiba nyet, jadinya nggak bisa tidur lagi deh. Nah, kalau misalkan nyeri itu kan kadang bisa hilang kalau misalkan sementara kita minum obat kan, Dok. Mm-mm. Nah, pengalaman saya dulu, karena kebetulan saya dulu pernah bekerja di apotek itu, kadang ada pasien yang sakit gigi itu template banget, Dok, pasti nyari obatnya. Kadang yang dicari itu pasti satu paket itu, asam efenamat dan juga antibiotik amoxicillin. Oke. Nah, kombinasi kedua obat nih selalu laris banget, Dok, di pasaran. Kira-kira apakah berobat seperti itu sendiri bakal efektif atau kira-kira bagaimana ya, Dok? Mempan atau enggak gitu Iya, ya. mempan atau Oke. enggak, Dok? Itu sebenarnya amoxicillin itu kan antibiotik, asam efenamat itu anti nyeri. Nah, jadi nyeri sendiri, nyeri pada gigi itu sebenarnya kita bisa bagi dua. Nyeri karena syaraf yang di bagian yang ruang pulpa itu, atau nyerinya karena bengkak. Jadi kalau misalnya udah nggak dirawat nih, kumannya masuk dari paling luar nih, enamel, dentin, ruang pulpa, kemudian dia akan turun ke bagian akar, keluar ke bagian tulang, dan dia akan mendesak tulang sama akhirnya keluar ke gusi kalau dia jadi bengkak. Nah, nyerinya jadi ada nyeri syarafnya sama nyeri bengkak. Kalau misalnya nyeri syarafnya itu diobatin dengan analgesik atau anti nyeri aja itu bener, tidak perlu minum antibiotik. Tapi kalau misalnya ada bengkak, ya memang harus ada antibiotik. Tetapi antibiotiknya juga kita milih. Jadi nggak selalu semua case itu harus amoxicillin gitu. Kadang ada case yang berat, kita butuh antibiotik yang tipe lain gitu. Jadi emang lebih baik kalau misalnya kita sakit gigi, kita cari tahu dulu nih, kita ke dokter gigi dulu, cari tahu sakitnya itu karena apa. Penyebabnya dari sebelah mana. Belum tentu obatnya itu. Karena kalau misalkan minum obat sembarangan itu pastinya bakal banyak resikonya ya, Dok, ya. Jadi untuk sobat sehat jangan ngasal minum obat karena bisa jadi malah setelah berobat sendiri terus sakit giginya makin parah, biaya berobatnya makin parah juga dan bengkaknya bakal makin parah juga lagi. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, kalau misalkan kita merawat gigi yang sakit sementara sebelum kita pergi ke dokter gigi itu kira-kira bagaimana ya, Dok? Maksudnya itu gimana? Kalau misalnya kita obatin sendiri gitu? Ya, jadi biasanya kan kita tentunya kita nggak punya waktu langsung gitu kan, Langsung Dok, ke dokter kalau gigi, Pasti oke. kayak adalah waktu sementara kita diam dulu di rumah kita karena pekerjaan atau kesibukan lain. Nah, untuk merawat gigi sementara itu kira-kira bagaimana ya, Dok? Jadi kalau misalnya memang dia nyeri, pertama minum anti nyeri dulu. Itu paling cepat didapat. Jadi kita ke apotek cari anti nyeri. Kemudian kita bisa kumur-kumur kumur-kumur air garam hangat. Jadi setengah sendok teh garam dicampur sama 1 gelas air hangat. Kemudian dikumur-kumur itu bisa meredakan nyeri. Kalau bengkak pun bisa dengan itu penanganan pertamanya. Kemudian kalau sampai bengkaknya sampai keluar, ya mungkin perlu kompres gitu ya.
Kemudian kalau misalnya itu udah agak mereda, mungkin bisa besoknya segera ke dokter gigi. Nah kebetulan omong-omong sakit gigi yang tiba-tiba muncul gitu ya, kita nggak bisa langsung cari ke dokter gigi. Sebenarnya kalau ke RSGM Saraswati, kita punya IGD 24 jam loh. Oh gitu. Iya. Ya, nah sobat sehat pasti masih banyak yang belum tahu ya kalau misalkan di RSGM itu kita bukanya 24 jam nih, Betul. utamanya untuk emergency treatment. Jadi kalau misalkan nih tiba-tiba jam 1 pagi, sobat sehat lalu ngerasa aduh sakit gigi nih nggak bisa tidur. Nah, kalian bisa langsung datang ke RSGM Saraswati Denpasar di bagian IGD-nya. Untuk alamat kita ada di Jalan Kamboja nomor 11A Denpasar. Nah, jadi kalian bisa langsung datang. Di sana di bangunan kita itu ada tulisan IGD besar Betul. banget ya. Betul. Jadi besarnya itu udah kayak zaman Nabi Adam gitu intinya. Jadi kalian bisa langsung datang ke IGD RSGM Saraswati Denpasar. Ya. Ya Dok ya. Jadi kalau misalkan kita sakit gigi pasti ada baiknya langsung segera ke dokter. Ya, Betul. as soon as possible. Sebenarnya kalau berusaha mengobati sendiri itu hanya untuk sementara sih ya, karena sumber utamanya penyebab sakitnya kan masih belum diketahui. Baru bisa diketahui kalau kita ada pemeriksaan secara klinis. Nah itu yang bisa periksa kan sebenarnya hanya dokter. Jadi kalau ke IGD pasti dapat emergency treatment dulu, paling nggak pulang udah dalam keadaan nggak sakit, kemudian bisa appointment untuk perawatan selanjutnya gitu. Ya, nah berhubungin dengan perawatan juga ya. Kebetulan salah satu keluarga saya itu ada kasus di mana pernah melakukan perawatan saluran akar dok. Tapi justru setelah dirawat itu beberapa hari kemudian malah rasanya tuh tambah sakit dok. Giginya, Itu ya bagian oke. giginya. Jadi kayak lagi-lagi harus ke dokter gigi gitu. Untuk saya yang kaum mendang-mending ya, itu rasanya pasti sangat membakar duit dok. Jadi itu kira-kira kenapa sih dok? Kalau misalkan setelah perawatan justru rasanya malah sakit lagi ya? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya perawatan ternyata pulang masih sakit, berarti ada penyebab yang belum dieliminasi. Jadi treatmentnya kurang pas mungkin. Mungkin treatmentnya alurnya sudah benar tapi kurang pas. Jadi ada faktor yang belum hilang. Nah itu mungkin solusinya adalah pertama kita cari second opinion ya. Second opinion ke dokter lain bisa, atau kita misalnya cari tahu ini emang bener treatmentnya emang akan terasa sakit atau gimana, atau nanti berikutnya nanti akan hilang sakitnya. Nah gitu. Memang beberapa treatment itu nggak bisa selesai dalam sekali kunjungan. Jadi kalau misalnya seperti perawatan saluran akar ya, jadi perawatan saluran akar itu mungkin saya jelasin sedikit, itu pembersihan bagian saluran akar gigi. Jadi yang warna pink ini kan ada yang bagian yang panjang itu masuk ke akar gigi. Nah itu yang harus kita treat pada saat perawatan saluran akar, dan itu memang nggak bisa satu kali visit selesai. Beberapa case bisa satu kali visit selesai, cuma memang perlu 2 atau 3 kali visit paling enggak. Terutama kalau udah bengkak, kita nggak bisa langsung treatment terus langsung kita tutup, nggak bisa, karena ada resiko bengkak itu bisa timbul lagi gitu. Jadi emang harus beberapa kali bolak-balik. Lebih baik memang kalau gigi itu lubangnya belum kena ke bagian pulpa. Jadi kalau misalnya lubangnya masih kecil, masih di bagian enamel, dentin, itu biasanya begitu lubang kita langsung tutup, selesai, case close, udah nggak sakit lagi. Cuma kalau udah kena pulpa itu kan karena di dalam pulpa itu kan ada pembuluh darah tuh. Nah kita nggak bisa tuh kontrol kuman itu berhentinya di mana gitu. Jadi nggak bisa saya bilang oh masih di atas tuh, oh apa udah di tengah ya, apa udah di bawah, nggak bisa, karena aliran pembuluh darah tuh bisa membawa kuman kemana-mana gitu kan. Jadi emang semua bagian akar gigi itu emang harus dibersihin, nggak bisa cuma 1 akar aja gitu atau 3 akar aja. Memang gigi kita itu akarnya jumlahnya beda-beda juga sih. Kalau gigi depan akarnya biasanya jumlahnya 1, kalau gigi belakang pasti lebih dari 2 gitu. Kalau geraham bisa 3, bisa 4 biasanya akarnya. Jadi memang lama treatmentnya. Jadi itu sebenarnya subjektif ya, tergantung kondisi pasien masing-masing. Ya. Betul. Tapi berarti kalau misalkan seperti itu kita wajib datang kontrol setelah perawatan gigi ya dok ya. Karena Betul. kadang pasien tuh ada yang bahkan saya sendiri pun kadang aduh malas deh kontrol, kayaknya cuma diperiksa doang habis itu pulang. Nah itu kira-kira bagaimana ya dok ya? Oke. Jadi memang kalau
seperti yang tadi Mbak Sukma bilang, kalau misalnya perawatan akar itu kenapa harus bolak-balik, terus banyak cost yang harus dikeluarin. Memang karena kalau lubangnya sudah parah, treatmentnya pasti akan jadi lebih lama dan lebih mahal. Tapi kalau misalnya kita rajin kontrol tiap 6 bulan sekali minimal ya, walaupun nggak ada keluhan, kita akan bisa ngedetect lubang-lubang kecil yang emang belum menyebabkan sakit. Nah, jadi costnya jauh lebih murah karena nambal itu lebih murah daripada perawatan saluran akar. Gitu. Jadi jadi kita tuh harus tetap disiplin ya dok ya. Maksudnya kalau misalkan disuruh hari ini minggu depan kontrol tetap datang, atau bahkan 2 minggu lagi tetap datang juga. Betul. Jadi setelah perawatan pun nanti kita ada evaluasi. Evaluasi jaringan, evaluasi giginya. Apakah giginya bisa dipakai makan? Bisa dipakai ngunyah? Mengganggu apa enggak? Dipakai makan itu sakit apa enggak? Biasanya kita ada evaluasi seperti itu. Jadi kalau memang saran saya kalau memang dokternya suruh kontrol ya kalau bisa datang kontrol. Gitu. Jadi kita tetap datang ya. Iya. Pas waktu itu kita lagi ada kesibukan, pasti sobat sehat harus tetap disiplin dong untuk datang ya. Karena kalau nggak disiplin itu bakal jadi masalah baru. Sakit giginya tuh nggak cuma sakit gigi biasa aja, tapi bakal setara siksa kubur ya teman-teman. Jadi kalau emang sakit banget, karena emang sakit banget dong. Sakit banget betul. Jadi kayak harus benar-benar di treatment dengan baik ya. Nah saya sempat dengar juga karena saking sakitnya itu di penelitian beberapa ahli menyebutkan kalau misalkan sakit gigi dan gusi itu bisa merembet ke masalah pembuluh darah. Jadi bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung atau bahkan stroke. Itu terdengar seram ya. Tentu sobat sehat juga pasti baru pertama kali dengar, tapi saya sempat baca itu dok. Nah kira-kira itu benar atau tidak ya dok ya? Ada beberapa faktor. Jadi sebenarnya itu benar. Cuma itu masih dalam penelitian gitu loh. Ada beberapa faktor yang memang memungkinkan itu terjadi. Pertama, begitu tadi saya cerita ya, di dalam gigi itu ada pembuluh darah. Begitu lubang yang awalnya kecil itu semakin besar, kemudian masuk ke bagian pulpa mengenai pembuluh darah, dia kan akan terus tuh berjalan, merembet sampai keluar ke gigi. Nah di luar gigi itu juga ada blood vessel atau pembuluh darah kan. Nah dia akan mengalir melalui situ. Kita bilangnya anakoresis. Jadi infeksinya itu menyebar ke bagian lain dari tubuh melalui pembuluh darah. Jadi bisa aja, karena kan tadi saya bilang nggak bisa kontrol tuh. Kalau udah masuk pembuluh darah berhentinya dia di mana kita nggak bisa tahu. Jadi bisa aja dia mempengaruhi pembuluh darah yang mengalir ke jantung. Akhirnya menyebabkan kelainan pada jantung. Kalau misalnya sudah kena jantung, dia juga bisa ke otak. Jadi menyebabkan stroke, ya itu juga bisa. Memang ada jurnal yang mengatakan itu bisa menyebabkan stroke dan kelainan jantung. Tetapi banyak faktor. Jadi dia tidak menyebabkan secara langsung, tapi dia bisa menimbulkan penyakit kelainan jantung dan stroke. Jadi emang harus hati-hati. Oh ya, jadi sobat sehat kalau misalkan udah terasa sakit gigi dan makin parah, kalau bisa as soon as possible datang ke dokter gigi ya. Jangan malah datang ke apotek beli obat sendiri, itu tentunya berisiko sekali ya dok ya. Mungkin itu hanya meredakan aja ya, meredakan gejala aja, sakitnya aja, tapi kan sumber utamanya bakterinya kan belum dieliminasi kan. Jadi ya nantinya bakal akan kambuh lagi sih. Kalau misalkan nih dok, karena tadi bakal bisa kemungkinan menyebabkan terjadinya stroke atau penyakit jantung, kira-kira sakit gigi tuh bisa menyebabkan kematian juga nggak sih dok? Nah, otomatis kalau misalnya kematian itu juga hampir sama dengan penyakit jantung dan stroke ya. Jadi dia ada risiko ke sana. Jadi memang sudah ada beberapa case infeksinya nggak di-treat lebih jauh, akhirnya menyebabkan orangnya meninggal gitu. Jadi misalnya dia infeksi dari lubang gigi, kemudian membengkak. Nah, bengkaknya itu tidak dia obati, entah itu karena masalah finansial atau waktu. Jadi dia biarkan saja gitu. Akhirnya menginfeksi atau meracuni pembuluh darah di bagian tubuh yang lain. Kita bilangnya sepsis gitu. Jadi kumannya menyebar ke seluruh tubuh. Akhirnya tubuh nggak bisa tubuh kan ada sistem pertahanan tuh, tubuh nggak bisa melawan tuh, udah nggak bisa mengcompare serangan bakteri yang begitu besar, akhirnya pasiennya meninggal. Dan itu emang udah ada beberapa case yang terjadi seperti itu. Sudah pernah ada case? Sudah ada, bahkan di Amerika tuh udah beberapa case ya, karena di sana kan memang perawatan gigi tuh lumayan mahal. Jadi untuk
pasien itu memilih merawat ke dokter gigi itu juga kalau misalnya mereka kurang finansialnya ya mereka memilih untuk dipending aja, diobatin sebisanya aja gitu, dan akhirnya ya ada yang meninggal gitu. Oh, sayang sekali ya, padahal Padahal itu awalnya sakit. case yang mudah gitu Iya, awalnya sebenarnya sakit kan. gigi dan itu tuh bisa kita hindarkan ya dengan Betul. datang ke dokter gigi dengan secepat yang kita bisa sebelum acara malah makin parah. Nah, cuman mungkin masyarakat tuh berpikir kadang mereka sudah merasa sakit gigi. Lalu entah karena apa tiba-tiba beberapa hari kemudian itu sakit giginya sudah hilang nih. Nah, itu sebaiknya kita tetap ke dokter gigi atau karena sudah hilang jadi kita cuma ke dokter gigi kalau misalkan rasa sakitnya baru muncul lagi, Dok. Gitu. Yang seperti saya bilang ya tadi, jadi kalau misalnya obat atau sakitnya itu nggak muncul, itu bukan berarti penyebab utamanya sudah hilang. Jadi kemungkinan tubuh kita tuh udah lagi bisa melawan nih, kita bisa melawan virulensi atau bakteri yang begitu banyak, kita udah bisa mengcompare. Jadi tubuh mungkin painnya less, jadi rasa sakitnya agak berkurang. Tetapi sumber utamanya bakteri itu kan masih ada tuh di tubuh. Jadi kalau belum dihilangkan atau belum dieliminasi ya pastinya dia akan menimbulkan rasa sakit lagi. Jadi saran saya meskipun misalnya nih kita udah minum obat nih, gigi sakit kita udah minum obat, oh ya udahlah nggak usah ke dokter gigi, toh udah nggak sakit. Sebenarnya itu pilihan yang kurang tepat ya, karena kalau kita pergi ke dokter gigi case-nya selesai. Tapi kalau kita memilih untuk pending, dengan jarak waktu pending itu bisa menimbulkan resiko yang lebih besar lagi ke depannya untuk sakit lagi gitu. Jadi memang harus dibereskan dari akar masalahnya dulu ya, Dok, Betul, ya. betul. Bukan hanya mengurangi gejala-gejalanya aja. Iya, iya. Nah, tapi kadang misalnya Dok ketika kita sakit gigi, kan kalau sakit gigi itu perlu waktu yang lama ya, Dok ya, untuk penyembuhannya. Kira-kira apa sih yang mempengaruhi mana nih sakit gigi yang treatmentnya lama dan mana sakit gigi yang treatmentnya sebentar? Itu tuh berarti tergantung dari penyakitnya masing-masing ya, Dok ya. Betul, tergantung dari misalnya nanti pas kontrol tiap 6 bulan tuh dokternya akan bisa melihat gitu kan ya. Oh ini case-nya ringan nih. Atau oh ini case-nya agak berat nih, kita harus segera treatment. Biasanya kita pilih case yang lebih berat dulu untuk di treatment. Nantinya kalau misalnya case sambil jalan kan, case-case yang kecil-kecil itu pun juga sebaiknya cepat di treatment. Jadi jangan ditunda-tunda. Lubang gigi itu hitungan minggu sampai sebulanan tuh udah bisa sampai ke bagian pulpa itu, dan itu udah bisa bikin parah gitu loh. Perawatannya semakin mahal. Berarti dalam hitungan minggu ya, Dok ya? Iya betul. Wah, cepat sekali ya dokternya. Itu berarti dari bakterinya ya yang Betul, membuat, dari berubah. bakteri. Oh ya. Nah, berarti kita tetap harus periksa gigi secara rutin ya, Dok ya, ke dokter gigi untuk memastikan hal tersebut. Nah, dari sekian banyak gigi nih, Dok. Kadang kalau misalnya kita tanya ke orang nih, pernah nggak sakit gigi? Pernah. Sakit giginya bagian mana? Pasti pada bilang gigi bungsu. Paling sering Wah, ya. paling sering itu gigi bungsu. Bahkan saya sendiri pun saya harus ambil cuti untuk ngerawat gigi bungsu doang. Itu kan tentu menurunkan produktivitas kita dong kalau misalkan sakit gigi mulu. Nah, itu kalau gigi bungsu sakit itu kira-kira berapa lama ya, Dok? Dan kenapa yang paling bermasalah itu selalu gigi bungsu, Dok? Oke. Jadi gigi bungsu itu memang gigi yang keluar terakhir. Biasanya keluarnya tuh umur 18 sampai 25 tahun. Jadi biasanya kalau pasien datang umurnya udah 50 tahun, terus gigi bungsunya belum pernah keluar. Nah, itu kita udah tahu ciri-cirinya, berarti gigi bungsunya ada hambatan untuk keluar. Bisa karena dia posisinya tidur, atau dia terhambat oleh bagian lain dari organ tubuh, misalnya gusinya atau giginya, itu akar gigi depannya mungkin menghalangi dia untuk keluar, itu bisa jadi. Jadi gigi 8 paling sering bermasalah. Kenapa? Karena karena dia ada hambatan untuk keluar. Kok bisa hampir seluruh orang Indonesia tuh masalahnya sama? Karena orang Indonesia tuh gini, biasanya gigi orang Indonesia itu mengikuti orang tuanya. Jadi misalnya ayahnya rahangnya tuh besar, giginya besar, ibunya rahangnya kecil, giginya kecil-kecil. Nah, anaknya biasanya ikutnya rahang ibunya, giginya ayahnya. Jadi giginya besar-besar, rahangnya kecil.
Akhirnya gigi yang paling terakhir keluar, gigi bungsu itu dia nggak dapat space, nggak dapat tempat karena udah keisi sama gigi-gigi yang lain. Nah, hambatan untuk keluar itu yang akhirnya bikin nyeri. Dan nyerinya tuh juga biasanya hilang timbul. Seperti saya tadi bilang itu kalau misalnya kita lagi down, kita lagi nggak fit gitu, biasanya lebih kerasa sakit. Dan saat dia keluar pun biasanya diikuti dengan demam. Nah, itu kalau misalnya gigi bungsunya nggak diambil ya akan terus seperti itu. Jadi dia hilang, terus udah minum obat, hilang nih. Terus nanti berapa bulan timbul lagi, terus nanti hilang lagi, timbul lagi. Nah, kalau udah seperti itu sih memang sebaiknya dicabut sih gigi bungsunya. Oh iya. Soalnya berarti itu bakal jadi efek domino juga ya dok ya. Kalau misalkan posisi giginya tidur bakal mempengaruhi ke gigi yang depannya. Jadi Bisa gigi depannya jadi. bakal berantakan juga. Benar, karena gigi belakang itu pun juga dia punya daya dorong ya untuk keluar ya. Jadi pada saat posisi dia yang harusnya dia tegak, sama-sama tegak, ternyata posisi dia tidur, yaitu akhirnya mendorong gigi depannya. Gigi depannya jadi berantakan, itu ada resiko seperti itu. Atau gigi depannya itu jadi lobang, karena kontaknya nggak benar dengan gigi belakang. Harusnya kan kontaknya lurus, tapi kontaknya itu ketahan atau ketutup sama bagian gigitannya gigi belakang. Akhirnya makanan masuk ke situ, jadi lobang akhirnya di gigi depannya. Itu sering banget terjadi. Berarti lubang itu bisa terinfeksi juga ya dok ya. Betul. Jadi kalau misalnya lubang itu kan sebabnya tuh karena ada bakteri, ada sisa makanan nempel di gigi nggak bisa keluar. Jadi kita sikat pun nggak bisa keluar, kita kumur-kumur nggak bisa keluar, nempel terus di situ. Lama-kelamaan ya terjadi lubang akhirnya. Wah, ternyata banyak hal yang saya baru tahu ini ya dok ya tentang sakit gigi ini. Karena ya seperti itu tadi, karena kebanyakan kita pasti kalau udah sakit gigi, aduh kayak kita tahan dulu deh, kita minum obat aja. Oh ternyata udah hilang dan gue 5 tahun lagi udah bolong. Udah nggak bisa ditolong lagi. Ya, kalau udah nggak bisa dirawat ya bye-bye, udah selamat tinggal, udah cabut deh. Iya, udah biaya pengobatan yang membengkak, gusi kita juga makin ikut bengkak dong ya pastinya. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah kompres juga itu masih bisa dilakukan dok kalau misalkan udah sakit parah? Kalau kompres biasanya kalau ada bengkak yang kelihatan dari luar wajah. Jadi kalau dilihat dari depan wajah tuh nggak sama gitu loh. Sebelah satu sisi tuh lebih kelihatan nonjol. Itu berarti bengkak kan, ekstra oral kita bilangnya. Jadi dari luar wajah tuh udah kelihatan. Itu bisa dibantu dengan kompres air dingin. Jangan kompres air panas ya. Jadi kompresnya pakai air dingin. Kemudian ya itu tadi dibantu dengan kumur-kumur air garam hangat. Karena ternyata garam itu dia punya sifat antibakteri dan anti radang juga loh. Jadi bisa membantu mengurangi bengkak. Jadi gitu. garam punya sifat seperti itu ya dok ya? Betul. Karena mungkin dia menyerap air juga sifatnya. Jadi itu kemungkinan ya, karena enggak, dia memang punya sifat alami antibakteri. memang Tuh. antibakterial. Iya. Jadi kalau misalkan udah kelihatan bengkak, ya sebaiknya segera dikompres dulu ya sebelum datang ke dokter. Betul, kompres dulu untuk penanganan pertama, kumur-kumur air garam hangat, minum obat, kemudian ke dokter gigi segera. Ke IGD mungkin bisa lebih cepat. Jadi bisa langsung ke IGD RSUD Saraswati ya. Iya. Nah maksudnya saya bengkak, nih kedua pipi saya bengkak semuanya dok. Jadi Itu banyak makan mungkin ya. Makannya enak banget soalnya di sini. Nah kalau misalkan nih di semua indikasi aja itu tentunya tidak cukup kan dok ya. Cuman kadang masyarakat nih terlalu takut gitu ke dokter gigi kayak aduh ke dokter gigi kayak udah menyeramkan gitu, udah kayak punya trauma gitu ya dok ya kalau misalnya ke dokter gigi. Nah bagaimana dokter bisa mengencourage masyarakat supaya mau datang ke dokter gigi kalau ke dokter gigi tuh tidak seseram itu loh sobat sehat. Sebenarnya akan lebih sakit kalau tidak ke dokter gigi malah. Jadi ke dokter gigi tuh nggak serem itu, emang suara burnya sih emang yang serem ya. Cuma kalau misalnya dia lagi bengkak nih, setelah kita bor malah nyerinya tuh langsung hilang otomatis gitu. Jadi kenapa perlu takut ke dokter gigi? Karena kita malah menghilangkan nyeri loh. Kita berusaha menghilangkan nyeri. Justru kalau menunda-nunda ketemu kita, nyerinya bisa malah semakin parah gitu kan. Jadi nggak usah takut, dokter giginya nggak ada yang gigit. Ya, gitu. Jadi denger ya sobat sehat. Nah, cuman Dokter gigi cantik-cantik, ganteng-ganteng. Iya bener sekali. Jadi nggak ada tuh lagi kayak dokter
dokter gigi serem, dokter gigi bakal galak. Loh, kok kamu makannya manis-manis mulu ya? Jadi ya giginya bolong dan bla bla bla, itu pasti udah nggak lagi. Nah, cuman Dok, tadi saya dengar nih katanya bakal dibur. Itu terdengar sangat menyeramkan Dok, malah sekarang saya. Itu kalau dibur tuh kira-kira bakal diapain dulu Dok, jadi biar nggak sakit? Kalau misalnya dia sudah bengkak, kemungkinan waktu dibor pun udah nggak terlalu sakit gitu. Oh, gitu Iya ya. betul, karena syarafnya sendiri udah rusak kan. Jadi sebelum proses bengkak itu terjadi, memang paling sering bengkak itu karena awal mulanya dari lubang ya. Kalau memang awalnya dari lubang, otomatis syaraf bagian akarnya kan udah dilewatin sama kuman, baru dia terjadi bengkak kan. Jadi waktu kita bor pun karena syarafnya udah mati, kita bilangnya ya udah non aktif, waktu di bor pun udah nggak sakit. Dengan misalnya dia bengkak, karena bengkak itu kan dia berusaha cari space untuk keluar nih ya dari hasil bengkaknya itu. Dengan kita ngebor, otomatis kan ada jalur tuh, jadi di bagian ujung akar tuh ada lubang, dan itu nanti gas-gas hasil metabolisme bakteri yang menyebabkan bengkak itu dia akan keluar dari lubang yang di saluran akar ini. Jadi begitu kita udah bor, gasnya bisa keluar, otomatis nyerinya hilang gitu. Jadi bakal jauh lebih baik kena bor ya Dok ya, daripada Betul. didiemin semalaman, terus malaman besoknya lagi Sakitnya taunya terus. udah satu windu ternyata sakit gigi nggak berasa. Betul. Jadi ya, saya baru tahu nih ternyata memang mau nggak mau ya tetap harus datang ke dokter gigi ya, karena itu pun demi kebaikan kita semua. Betul. Dok. Sakitnya tidak seberapa dibandingkan sakit saat kena syaraf atau kena bengkaknya gitu. Jadi nggak seberapa kalau sakitnya. Jadi selagi masih di awal-awal, jadi sebaiknya langsung datang ke dokter gigi. Kita di RSDM Saraswati seperti yang tadi sudah saya bilang itu bukanya 24 jam ya. Jadi mau kalian sakit giginya jam 3 pagi, kita bakal layani, sumpah. Kita selalu ready 24 hours. Bahkan kita lebih ready ketimbang gebetan kalian yang nggak pernah balas chat itu ya. Oke, jadi kita langsung ke final question ya Dok ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan nih kita sakit gigi, jadi sebaiknya langsung dicabut atau dirawat ya Dok? The big question ya. Ya. Dengan kita cek ke dokter gigi dulu, kita akan bisa menentukan nih. Dokter gigi akan bisa menilai kalau misalnya disebabkan karena lubang dan lubangnya itu misalnya nggak terlalu besar nih, kita kan pasti akan memberikan penawaran untuk mempertahankan gigi itu dulu karena sisa jaringan kerasnya masih cukup tebal, giginya masih kuat kalau dipakai ngunyah, giginya nggak goyang, itu kita pasti berusaha untuk mempertahankan. Tetapi kalau misalnya lubangnya udah besar ternyata dan udah bengkak, sudah goyang, pokoknya kita bilang ada namanya prognosis ya. Sorry. Jadi prognosis itu keberhasilan perawatan jangka panjang. Kedepannya nanti akan seperti apa. Kalau misalnya kita cek jaringan kerasnya masih tebal, masih oke, berarti prognosisnya masih bagus untuk dipertahankan. Tapi kalau misalnya lubangnya udah besar dan goyang, berarti prognosisnya udah nggak bagus lagi nih, udah pertanyaan nih, kalau dipertahankan bisa nggak ya dia kalau dalam keadaan seperti itu. Jadi biasanya memang kita berikan opsi untuk cabut, dan opsi cabut itu sebenarnya opsi terakhir sih. Kita pasti akan berusaha mempertahankan dulu sebelum akhirnya mencabut. Jadi karena kalau udah mencabut kan giginya udah otomatis hilang ya, jadi udah nggak bisa dipakai makan lagi. Iya juga sih. Betul. Itu jadi pertanyaan juga sih. Ya. Kira-kira apa ya kelebihan dan kekurangan antara dicabut ataupun dirawat ya Dok? Kalau dirawat pertama pasti giginya itu pasti masih ada ya. Memang kita perawatan itu kita nggak bisa kasih garansi seumur hidup tidak akan pernah sakit lagi, itu nggak mungkin sih, karena memang gigi buatan Tuhan aja bisa sakit, apalagi gigi yang buatan kita gitu lah ya, buatan manusia itu pasti bisa bolong, bisa rusak gitu kan. Jadi kalau dipertahankan, dirawat, itu pertama gigi masih bisa dipakai selama mungkin sampai dia emang akhirnya udah nggak bisa dipakai gitu kan. Kalau dicabut, masalah selesai. Jadi emang ada kelebihan kekurangan ya, sorry ya. Jadi kalau kelebihan pertama, kalau dicabut itu otomatis begitu dicabut giginya udah case close, masalah selesai, udah nggak sakit lagi giginya. Cuma kekurangannya giginya hilang. Nah sedangkan kalau dirawat itu memang perawatannya lama, 2 atau 3 kali visit gitu kan. Tapi kelebihannya
ya gigi itu masih bisa dipakai sampai selama mungkin gitu loh. Sampai akhirnya gigi itu yang udah menyerah terus ya nggak bisa dipakai lagi gitu. Akhirnya ya terpaksa dicabut. Cuma itu kan eh, lama ya, dalam jangka waktu yang lama gitu loh. Kita masih bisa pakai gigi itu terus. Kalau dicabut pun juga saat kita mengunyah juga jadi tidak nyaman. Betul, karena efektivitas pengunyahan pasti berkurang ya. Kalau gigi kita hilang satu pasti nggak enak gitu, Iya. gigi makanannya nggak kelumat gitu kan. Jadi memang saran kita kalau udah dicabut ya kita harus bikinkan gigi palsu atau gigi buatan untuk menggantikan gigi yang hilang. Gitu. Selagi masih bisa dirawat, tentu kita harus terus merawat gigi kita ya. Jadi masalah giginya kelar sampai ke akar-akarnya. Jadi gusi kita nggak bengkak, biaya perawatan juga tidak membengkak. Bengkak, ya betul. Nah, jadi sobat sehat, kalau misalkan sakit gigi dan perlu dirujuk ke konsultasi gigi, bisa langsung ke dokter gigi Asri. Nah, silakan Dok. Kalau dokter gigi Asri nih, kapan aja berpraktek di RSGM Saraswati Denpasar? Kebetulan di RSGM Saraswati itu kita punya beberapa spesialis konservasi. Kalau saya kebetulan jadwalnya Senin dan Rebo. Jadi kalau mau cari saya hari Senin ada sampai sore. Kalau hari Selasa nanti ada dengan dokter Ilma, hari Rabu dengan dokter Maya. Jadi kita ada beberapa pilihan nih. Kalau misalnya nggak ketemu saya, bisa ke dokter yang lain. Oke. Gitu. Jadi buat sobat sehat itu bisa cek juga, bisa WhatsApp kita, bisa dicek kontak-kontak kita di Instagram. Kita ada di @rsgm_saraswati. Jadi untuk sobat sehat bisa cek di sana untuk nomor kontak WhatsApp-nya, karena kita ada WhatsApp juga. Jadi biar bisa langsung telepon kayak 911 nih. Kita selalu ready untuk melayani sobat sehat ya. Oke, sekarang kita akan lanjut Dok ke frequently asked question atau Q&A. Nah, jadi sudah ada beberapa pertanyaan titipan dari para netizen. So, sekarang kita bakal menjawab kekepoan para netizen nih. So, ya, let's go untuk pertanyaan yang pertama. Nah, biasanya nih, dari pria pertama kebiasaan menggertakkan gigi. Wah, siapa nih yang sering kebiasaan menggertakkan gigi? Biasanya kalau lagi grogi atau pada malam hari lagi tidur, itu nggak sengaja kan Dok? Kalau Ya, kita betul. punya kebiasaan, itu kan nggak tahu tuh. Itu kira-kira bisa memperparah sakit gigi dan solusinya kira-kira gimana ya Dok? Jadi menggertakkan gigi itu memperparah bisa jadi karena otomatis gigi atas dengan gigi bawah kan saling beradu tuh, lama-kelamaan saling mengikis. Akhirnya mungkin gigi yang harusnya tebal kayak gini, permukaan enamelnya berkurang, permukaan dentinnya berkurang. Akhirnya dia semakin dekat ke bagian pulpa, ke bagian syarafnya. Jadi kalau misalnya dipakai minum dingin, dipakai ngunyah, lebih sakit, lebih kerasa sakit. Yang kedua, gigi yang saling menggertakkan itu juga kan dia memberi beban yang lebih gitu ya. Jadi akan ada resiko patah atau retak di gigi tersebut. Nah, solusinya gimana? Biasa kalau menggertakkan gigi itu kita ada rehabilitasinya. Jadi emang harus rehabilitation treatment. Jadi ada cetakan gigi. Biasanya nanti kalau ke dokter gigi, pasiennya akan dicetak, kemudian cetakannya akan dibuatkan kayak tray. Jadi kayak sarung cover gitu yang menyerupai bentuk giginya dia. Jadi setiap malam dipakai sarungnya itu untuk menutupi gigi atas sama gigi bawah. Nah itu nanti setelah beberapa bulan biasanya akan berkurang kebiasaan untuk kerot-kerotnya. Oh, beberapa bulan, berarti emang cukup lama ya Dok ya? Iya, karena dia kan rehabilitasi ya, jadi nggak bisa instan habis pakai itu terus nggak kerot-kerot sama sekali ya, enggak itu juga. nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Pasti bakal terkikis kayak tabungan saya selalu terkikis. Oke, jadi untuk netizen pertama pertanyaannya sudah oke ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih, kira-kira Dok, kalau misalkan kita lagi hamil, itu sakit gigi bakal jadi bahaya nggak sih Dok untuk ibunya sekaligus untuk janinnya juga? Otomatis bisa jadi bahaya karena tadi ada penyebaran melalui pembuluh darah kan, penyebaran infeksi bakteri. Nah, memang kalau untuk ibu hamil sebenarnya nggak perlu ragu sih ke dokter gigi karena kita pasti akan tanya dulu ibu memang hamil atau enggak. Kalaupun nggak ditanya mungkin bisa infokan ya ke tenaga medisnya atau ke dokternya kalau memang lagi hamilnya bulan keberapa. Karena untuk penambalan, pencabutan itu tetap bisa dilakukan hanya pada keadaan tertentu. Jadi biasanya kita tanya dulu hamilnya bulan keberapa. Kalau untuk perawatan gigi, mempertahankan gigi atau penambalan, pembersihan karang itu biasanya trimester selama kehamilan itu nggak masalah. Cuma untuk pencabutan memang kita lebih sarankan untuk trimester kedua itu lebih aman
Kalau trimester pertama dan trimester ketiga itu ada resiko. Yang mana resiko itu bisa dihindari dengan kalau bisa jangan sampai gigi itu harus dicabut gitu loh. Jadi selama hamil kalau bisa ya kontrol. Jadi kalau ada lubang-lubang yang kecil kita bisa treatment dengan tambal aja gitu tanpa perlu sampai harus dicabut. Gitu. Oh ya, berarti itu tergantung trimester berapa, kemudian Betul. kondisi ibunya seperti apa ya dok ya. Mm-mm. Karena kalau misalkan lagi hamil dan dapat pengobatan juga obatnya bisa berpengaruh juga ke janin. Ke janin ya, kita dengan memberi info kepada kita kalau sedang hamil, kita juga pasti akan milih obat-obatan yang aman untuk ibu hamil. Ibu menyusui pun juga obat-obatannya kita cari yang aman. Gitu. Ya, jadi untuk sobat sehat yang sedang hamil atau menyusui, jangan takut untuk datang ke dokter gigi karena pasti dokter gigi akan memberikan pelayanan terbaik dan pilihan pengobatan terbaik untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Oke, untuk pertanyaan kedua sudah clear ya tentu untuk netizen kedua. Oke, sekarang kita ke pertanyaan terakhir. Ini ada titipan pertanyaan nih. Karena tentang veneer nih, Dok. Oke. Karena pasti ciwi-ciwi kalau mau rapiin gigi kudu veneer dulu. Kayak veneer di sana, veneer di sini gitu. Nah, untuk merapikan gigi yang berantakan dengan veneer ini itu kira-kira di gigi yang seperti apa yang cocok ya, Dok ya? Apakah itu juga ada resiko menyebabkan sakit gigi atau bagaimana ya, Dok? Kalau mau melakukan veneer, jadi mungkin sekilas info ya, veneer itu jadi kita kayak kasih lapisan di bagian permukaan gigi yang mengarah ke depan, jadi dekat sama bibir. Nah, veneer itu fungsi utamanya sebenarnya untuk estetik ya, estetik. Jadi kalau misalnya kita mau pasang veneer, kita biasanya dokter gigi akan foto dulu pasiennya sesuai dengan garis senyumnya pasien. Jadi kalau pasien senyum, batasnya sampai gigi mana, dan biasanya gigi itu yang akhirnya kita veneer gitu. Jadi nggak bisa misalnya veneer, dok saya mau veneer kedua gigi depan aja gitu, itu nanti akan estetiknya akan lain gitu kan, akan kurang bagus dibandingkan kalau pas kita senyum gigi kita sama rata. Nah, dan untuk prosedur veneer itu juga sebenarnya kita minimal preparation ya, jadi kita ngebornya pun nggak banyak, bahkan ada yang veneer tanpa bor gitu, jadi aman sih sebenarnya. Jadi tergantung di dokter mana ya. Kadang ada yang veneer itu di let's say klinik di kecantikan yang memang tidak ada dokter giginya, itu justru jauh lebih berisiko ya, Dok ya, ketimbang pribadi. Pertama resikonya adalah kita nggak tahu alatnya dia steril apa enggak. Yang kedua, veneernya dia emang sesuai dengan kaidah dan ilmu yang veneer yang kita punya apa enggak gitu kan. Kalau cuma nempelin tambalan aja atau nempelin kan ada veneer yang udah jadi ya, itu sebenarnya sih gampang, cuma awet apa enggak gitu kan, fungsional apa enggak, bisa dipakai makan apa enggak, ternyata pas ngomong veneernya lepas gitu. Gawat banget. Bakal awkward banget Ya sih, gawat Dok. banget. Oh ya. Berarti tentunya kita harus ke dokter gigi yang kompeten dong ya. Kalau misalkan mau perawatan kayak gitu. Nah, kira-kira untuk perawatan seperti itu, kalau misalkan ke RSGM tentunya bisa ya, Dok ya. Bisa, jadi kita segala perawatan bisa sih, karena kebetulan kita spesialisnya juga lengkap, yang terlengkap setahu saya di sini. Nah, oke. Mungkin untuk pertanyaan kita cek dulu pertanyaan yang ada di live IG. Nah, untuk pertanyaan, oke. Jadi untuk penanya yang pertama ya, Dok ya. Nah, kira-kira nih, kalau misalnya kita mau memutihkan gigi, itu pasti ada lapisan yang paling atas, yang bagian enamelnya itu bakal terkikis ya, Dok ya. Nah, itu kira-kira bakal beresiko untuk jangka panjang atau bagaimana ya, Dok ya? Jadi pemutihan gigi itu memang dia temporary ya, jadi setelah 1-2 tahun itu dia bisa berubah warna lagi, bisa balik lagi. Kemudian kalau kita makan makanan yang berwarna atau minuman soda, kopi, teh, itu lebih cepat berubah warna. Kenapa? Karena dia bagian permukaan gigi itu diberi kayak semacam asam gitu ya. Nah, semacam asam, otomatis permukaan pori-porinya itu terbuka menjadi semakin besar. Jadi kalau setelah prosedur bleaching ya, setelah prosedur bleaching biasanya agak ngilu, dan dokter akan memberi kayak semacam pasta gitu ya, pasta untuk menutupi
pori-pori yang terbuka itu, sehingga pas kita minum dingin itu nggak ngilu. Cuma memang prosedur itu ada resiko menyebabkan ngilu gitu, dan dia temporary sih sebenarnya. Lebih bagus tergantung pasien itu mau merawat memutihkan gigi itu untuk apa, mau mengubah bentuknya juga kah, untuk estetika. Kalau seperti itu biasanya kami lebih sarankan sih ke veneer karena hasilnya lebih jangka panjang, kemudian perubahan warnanya juga hampir minimal. Jadi sebenarnya lebih oke memang kalau pakai veneer. Kalau bleaching itu bisa tapi memang tidak jangka panjang ya. Jadi bleaching tuh kayak cuman terlihat cantik aja di awal, tapi ntar lama-lama bakal menguning juga ya. Kalau misalnya kebiasaan minum soda, makan makanan yang berwarna, banyak warna, kemudian minum kopi, teh, akhirnya nanti akan bisa berubah warna kembali gitu loh. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah ilmu baru ya dari Dokter Asri tentang gimana sih kalau misalkan perawatan gigi dengan veneer atau dengan bleaching gitu ya. Jadi akan jauh lebih baik kalau misalkan tetap berkonsultasi dulu ke dokter gigi, entah dokter gigi pilihan Sobat Sehat atau bisa langsung aja di RSGM Saraswati Denpasar. Nah, untuk Q&A dari netizen kesayangan kita sudah clear ya. Baik, untuk sekarang ini kita seperti yang tadi sudah saya katakan, kita ready 24 jam untuk IGD-nya. Kemudian untuk dokter spesialis pun kita juga ada, tapi Sobat Sehat harus tetap booking appointment dulu ya melalui WhatsApp. Untuk WhatsApp-nya bisa dicari di Instagram kita di @rsgm_saraswati. Nah, akhirnya tugas saya sebagai host magang sudah selesai. Terima kasih banyak Dokter Gigi Asri atas ilmunya, benar-benar memberi pencerahan ya secara senyumnya Dok Asri pada pagi hari ini dong. Nah, untuk Sobat Sehat, kita bakal ketemu lagi di Dental Talk episode selanjutnya. Untuk episode kali ini tentang sakit gigi lebih baik dirawat atau dicabut sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan closing dengan menggunakan moto kita ya Dok ya. Dental Talk, we care and we share. Jadi saya punya tagline nih, baru aja kepikiran Dok saya. Jadi ini tagline-nya ya. Indonesia negaraku, Dental Talk podcastku, RSGM rumah sakit. Jadi teman-teman datang ke RSGM untuk cek gigi rutin dan sebagainya, tentu kita terima dengan sebesar. Iya, kita pasti akan treatment semaksimal mungkin. Benar sekali. Oke, so see you on the next episode. Bye. Goodbye.